kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan melaksanakan ibadah singkat yang bertujuan untuk memenuhi ujian praktek agama Kristen. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya karena pada saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan dipercayakan untuk itu. Terlebih atas segala berkat dan karunia yang dilimpahkan bagi kita hari pas hari. Di sini kita akan memulai rangkaian ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita mengangkat pujian kita yang berjudul Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebelum kita mendengarkan pembacaan akan firman Tuhan dan renungan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, puji syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada saat ini. Kami akan memulai ibadah kami. Mohon kasih dan karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, mulai dari awal ibadah sampai akhirnya nanti ya Bapa. Sertailah dan pimpinlah kami agar hati kami selalu tertuju padamu. Bukalah hati kami agar dapat menerima firman-Mu yang akan dibacakan mati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk naskah khotbah yang akan kita bacakan pada saat ini yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dengan perikop di atas surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan dan melakukannya hari pas hari. Amin. Seperti yang kita lihat untuk nas kita pada saat ini, yaitu tentang rancangan-rancangan akan masa depan yang penuh harapan. Apakah saudara sekalian yakin akan harapan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita? Mungkin ketidaktahuan akan apa yang akan terjadi ke depannya. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi nanti, besok ataupun hari ini,
ataupun hari-hari di depan kita. Namun di tengah seluruh kegelapan, kabut, dan kegelapan yang ditawarkan oleh dunia ini, Tuhan menjadi satu konstanta dalam kehidupan orang percaya. Hendaknya kita adalah menjadi salah satu seorang yang percaya tersebut. Kemudian, yang memampukan kita untuk berpegang dan melangkah dengan pasti, bahkan memperoleh kemenangan, yaitu berpegang pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu kita takut akan hidup ini karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada dalam pembuangan di Babel. Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, orang-orang yang berada dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Bukankah begitu? Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ini, terlebih-lebih pada ayat yang ke-11. Tahukah kalian bahwa di dalam kehidupan kita, kadang kita menghadapi masa di mana masa itu adalah prosesnya Tuhan. Bukan berarti semuanya indah. Meskipun ada musim kita menjalani masa yang baik, tapi Tuhan juga izinkan kita mengalami masalah, krisis, bahkan jatuh sakit. Tapi di tengah proses ini, ada hal penting yang perlu kita jawab adalah apa respon kita atas masalah yang kita alami, seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Seperti yang kita ketahui dan kita garis bawahi adalah penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan atas setiap kita, setiap umat manusia. Bagaimana meraih janji itu? Bagaimana cara Tuhan menepati janjinya kepada kita bahwa harapan itu ada, rancangan-rancangan masa depan itu ada. Bagaimana caranya? Yaitu seperti kita ambil contoh sebuah bejana yang dibuat dari tanah liat tidak serta-merta berubah menjadi bejana. Tetapi ada proses yang dilalui untuk membentuknya menjadi bejana yang bisa dipajang. Tetapi semua proses menyakitkan yang harus dilalui ini menghasilkan pajangan yang indah. Begitu juga dengan kita. Kita punya penjunan yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan proses yang kita hadapi seperti yang tertulis pada kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang berbunyi, "Cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Seperti yang tertulis di kitab ini, kita akan diproses menjadi sesuatu yang semakin kuat. Kita adalah sebuah karya Tuhan yang indah, buatan tangan Tuhan yang unik dan satu-satunya. Kita tidak mungkin sama dengan orang lain. Walaupun kita memiliki kembaran 1, 2, ataupun 3, kita tetaplah kita. Kita berbeda dengan mereka. Begitupun jalan hidup kita ke depannya. Melalui izin Tuhan, proses kehidupan yang kita lalui menjadi luar biasa. Dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang kebetulan. Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tahu segalanya tentang kehidupan kita, apa yang kita hadapi hari-hari ini. Karena Tuhan selalu melihat, karena Tuhan selalu mendengar, karena Tuhan selalu menuntun kita di dalam setiap perlindungannya. Tuhan tahu segalanya tentang kehidupan kita, apa yang kita hadapi hari ini, masalah, pergumulan, bahkan hal yang membuat kita merasa sakit pun Tuhan tahu. Percayalah satu hal, bahwa rancangan Allah itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari setiap masalah yang kita hadapi pun mendatangkan kebaikan untuk memperlengkapi kita dengan pengharapan yang penuh harapan di hari depan. Jadi mulai saat ini ataupun mulai hari ini, mari kita ambil waktu untuk merenungkan apakah kita mau dibentuk Tuhan menjadi sesuatu yang indah, atau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, yang tidak dilirik, orang dilewatkan saja seperti hanya kita hidup di dunia maya yang penuh keinginan ini, tidak ada arah, yang tidak ada pegangan. Untuk itu izinkan Tuhan membentuk hidup kita melalui orang-orang di sekitar kita,
lingkungan kita. Yang pastinya kita harus memiliki orang-orang yang positif di sekitar lingkungan kita dan tetap percaya bahwa hari kedepannya harapan itu pasti ada, rencana Tuhan untuk kita pasti ada, walaupun melalui proses, langkah-langkah ataupun tahapan yang berbeda, namun hari yang berharga dan indah itu akan kita jumpai suatu saat nanti. Sekian firman Tuhan, kiranya ini senantiasa menjadi penuntun dan pembimbing bagi saudara-saudara sekalian. Sekian renungan kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas tuntutan yang Engkau berikan pada anakmu ini yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya renungan yang disampaikan dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Bapa, dari hari lepas hari. Biarlah itu hidup di dalam hati kami dan menjadi pelita di kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya itu menjadi penuntun kami, bimbingan kami dalam kehidupan-Mu. Dan sebentar lagi karena kami akhiri ibadah ini, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Hanya di dalam penyertaan tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.